Halo sahabat-sahabat Asan KINT semua, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini saya tadi pas lagi lewat, saya melihat ada pekerjaan penambahan struktur, ataupun istilah katanya itu adalah suntik kolom praktis ataupun penambahan struktur untuk bangunan. Karena di bangunan ini awalnya kan hanya menggunakan pondasi batu bata, ini seperti ini, pondasi batu bata seperti ini, tidak ada struktur pembesian. Akhirnya rumah ini banyak terjadi keretakan pada dinding, bukan cuma retak tapi sampai temboknya belah lebar. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa rumah ini sampai belah lebar, dindingnya pada yang bukan cuma retak tapi sampai belah lebar, seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengupayakan bagaimana caranya menambahkan struktur untuk dinding ini, dengan harapan nantinya tidak terulang lagi untuk kerusakan-kerusakan yang fatal ataupun rusak struktur untuk dinding ini sendiri. Yaitu di bagian itu ditambahkan kolom praktis dan di atasnya dikasih tambahan untuk reng balok. Ini masih ada dalam proses pengerjaan. Nah, di bagian sudut-sudutnya itu sampai belah seperti itu. Saya kasih keterangan di luar. Nah, ini tadi yang saya shoot awal seperti ini. Ini penambahan kolom praktis susulan dan ring balok susulan. Itu seperti itu. Itu di ring baloknya itu susulan. Karena nanti rencananya rumah ini akan bagian atapnya akan direnovasi. Berhubung terjadi banyak pecah dinding ini sendiri ataupun retak lebar, ketarik sampai lebar, akhirnya mereka membuat kolom praktis dan rem balok susulan. Nah, pekerjaan ini sendiri kalau menurut saya itu kurang sesuai teknik. Karena kalau dalam konstruksi bangunan ini sendiri kan dengan adanya kolom praktis itu sendiri dan reng balok itu, mereka akan berfungsinya itu apabila dari bawah adanya struktur yang mendukung. Nah, ini akan saya tunjukkan struktur untuk bangunan sesuai dengan urutannya. Ini kebenaran di sampingnya itu ada pondasi belum dibangun. Nah, ini kalau untuk secara urutannya kan seperti ini. Nah, ini pondasi batu kali, tapi mereka dipakai buat pondasi tambahan. Karena kemarin pada pengerjaannya ini di bawahnya itu ada pondasi cakar ayam. Setelah pondasi cakar ayam, mereka untuk nyekat tanah, mereka gunakan pondasi batu kali. Setelah pondasi batu kali ataupun cakar ayam dan leher cakar ayam, ini mereka pasang slope. Nah, slope ini fungsinya untuk meratakan beban. Nah, meratakan beban, nantinya apabila beban yang diterima dari atasnya itu nanti diratakan sama slope ini sendiri. Berarti kalau terjadi salah satu cakar ayam yang kurang mendukung, nanti beban akan dibagi rata. Setelah itu diteruskan sama kolom praktis. Kolom praktis ini akan bantu mikul
beban yang di atasnya, yaitu nanti ada konstruksi atap, ya kan. Nah, itu setelah kolom praktis berdiri, nanti di terakhirnya dinding nanti dipasang kolom itu ring balok. Oke, akan saya lanjutkan menjelaskan di sana. Nah, ini kenapa tadi saya katakan pekerjaan ini kurang sesuai dengan teknik, karena kalau secara struktur mereka kan menambahkan kolom praktis ini adalah dengan tujuan adalah untuk membantu mikul beban nanti di atasnya. Tapi di sini mereka tidak bikin cakar ayam, itu yang pertama. Berarti kolom praktis ini hanya ditempelkan sama dinding dan hanya menumpu sama sisa pondasi ini sendiri, sisa pondasi batu bata ini. Nah, dia hanya menumpu di situ. Lah berarti ini nantinya kalau memang mendapatkan beban, karena ini di atasnya ada ring dan nanti menerima beban dari atas, kolom praktis ini hanya akan menusuk ke bawah. Dia akan mematahkan pondasi ini sendiri, karena kolom praktis ini tidak dikasih terusan ke bawah, yaitu tambahan suntikan cakar ayam. Itu satu catatannya. Berarti kolom praktis ini saya anggap sia-sia karena tidak ada konstruksi yang mendukung dari bawah. Oke ya. Lah terus kalaupun ini berarti masih menumpu sama pondasi lama, minimal biar tidak menusuk, berarti ada tambahan slope di sini. Berarti pondasi lama kita tetap fungsikan, kita nggak suntik cakar ayam, tapi minimal ada penambahan slope. Jadi nanti kolom praktisnya ini tidak hanya memutus di satu tempat, tapi nantinya berarti ada pembagian rata untuk beban yang diterima sama pondasi. Apalagi sudah jelas pondasinya ini labil, karena berarti terjadi patahan-patahan setempat yang menyebabkan seperti tadi, yaitu temboknya sampai pada membelah. Oke, lah yang selanjutnya, kalaupun dianggap ini adalah penambahan struktur, yang pertama ini sudah tidak bisa bekerja karena tidak adanya cakar ayam. Yang kedua, ini sia-sianya tidak bekerja karena tidak adanya slope. Itu yang kedua, tidak ada cakar ayam, tidak ada slope. Lah ini pun masih lumayan, ini lumayannya maksudnya masih bisa fungsi. Kalau kolom praktisnya ini berarti dindingnya ini dibobok dulu baru dimasukkan. Berarti minimal kolom praktis ini kalaupun tidak berfungsi untuk memikul beban, tapi ada fungsinya untuk mengikat dinding ini antara pasangan dinding yang sebelah sini dengan pasangan dinding sebelah sini. Itu berarti lumayan ada ikatan dari kolom praktis itu sendiri. Nah, berarti ini yang jelas kolom praktis ini tidak fungsi sama sekali. Yang pertama, tidak adanya cakar ayam, tidak adanya slope, dan yang kedua tidak dimasukkan ke dalam itu tidak dimasukkan ke dalam dinding, berarti sama sekali tidak fungsi. Terus kita lihat ke atas. Nah, ini kita lihat ke atas. Nah, itu ring baloknya juga hanya nempel di luar dinding. Nah, itu nempel di luar dinding, hanya nempel saja, karena awalnya mereka tidak bobok ini kolom praktis masuk ke dalam dinding. Mereka biar saat itu kolom praktisnya menumpu sama struktur di bawahnya, mereka hanya tempelkan di luar dinding. Berarti ini nanti justru ini yang akan terjadi,
Kalau ini lepas, atasnya lepas, nah berarti hanya akan menambah beban, ataupun ini adalah penambahan struktur yang hanya membuang-buang biaya. Tidak adanya rencana bagaimana cara aturan secara tekniknya seperti itu. Oke ya, ini berarti untuk sahabat-sahabat semua yang mau suntik struktur, seumpama rumahnya terjadi retakan atau sampai patah dinding-dindingnya, coba diurutkan dulu. Minimal yang pertama dikerjakan adalah membuat susulan untuk cakar ayam. Nah, susulan cakar ayam. Setelah membuat susulan cakar ayam, kalaupun ribet tidak bisa membuat susulan slope, ya nggak apa-apa, langsung diteruskan sama kolom praktis. Dan kalau bisa cakar ayamnya itu tiangnya nanti dibobok masuk nanti biar kolom praktisnya meneruskan ke atasnya ini juga nanti dibobok masuk ke dalam dinding, seperti itu. Nah, kalau kolom praktisnya sudah rata dengan dinding, otomatis nanti pemasangan ring baloknya juga bisa rata dengan dinding. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini jelas. Dengan kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi, karena sayang ini hanya membuang-buang biaya karena tidak sesuai dengan teknik. Karena minimal itu kalau orang menambahkan struktur, berarti kalau memang pondasinya tidak kuat, pondasi lamanya tidak kuat, berarti kita harus menambahkan cakar ayam. Lah, cakar ayam diteruskan sama slope untuk membagi beban. Setelah beban terbagi, dilanjutkan dengan kolom praktis. Kolom praktis buat ngikat antara dinding sebelah dengan dinding sebelahnya, biar ada ikatan, tidak gampang nanti terjadinya pecah sebelah di bagian kolom praktis. Setelah kolom praktis nanti di terakhir finishnya dikasih ring balok. Ring baloknya buat ngikat, berarti pasangan dinding-dinding itu sendiri. Nah, ini kan berarti kan di sini berarti dari struktur tidak diteruskan, untuk slope-nya tidak dipasang, tahu-tahu dipasang kolom praktis. Setelah dipasang kolom praktis, mereka juga tidak masukkan, hanya ditempelkan, dan di atasnya itu juga ring baloknya hanya ditempelkan. Berarti strukturnya tidak tercover, katanya buat ngikat dinding, dindingnya tidak diikat karena ini kolom praktisnya sama ring baloknya tidak dimasukkan, tidak rata dengan dinding. Oke, terima kasih itu keterangan saya, penjelasan saya. Mudah-mudahan kejadian semacam ini tidak terulang lagi, hanya membuang biaya sia-sia. Ini namanya hanya ilmu perkiraan saja, tidak sesuai dengan secara teknik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan review saya ini ada manfaatnya dan bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Salam membangun.